Keris Nogososro. Bahwasannya pusaka ini sesuai dengan namanya, tercipta dari lidah sesosok makhluk berbentuk ular naga yang sangat sakti. Namanya Nogososro. Pada zaman dahulu, seorang lelaki sakti mandraguna bernama Manggir terbang menggunakan selembar tikar permadani meninggalkan tanah kelahirannya dari Baghdad dan berniat melakukan perjalanan menuju sebuah pulau yang terbuat dari reruntuhan gunung Himalaya dan berbentuk seperti naga. Pulau tersebut tak lain dan tak bukan adalah Pulau Jawa. Kedatangan Manggir di Pulau Jawa bersamaan dengan turunnya patung Al-Atta dari India. Kedatangan patung ini diiringi awan kamupus dan kelompok orang yang memujanya. Dan bersamaan pula dengan itu terjadi peristiwa alam, yaitu gerhana matahari total. Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Jawa, Manggir dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa di tempat yang baru ini terdapat banyak sekali gunung berapi yang kapan saja bisa meletus dan membinasakan penduduknya. Karena itulah Manggir bermaksud untuk melakukan tapa brata dengan tujuan mendinginkan gunung berapi yang ada di pulau ini. Seorang pun tak ada yang mengetahui di gunung berapi yang mana sebenarnya Manggir bertapa. Sebab di tanah Jawa ini gunung berapi ada puluhan jumlahnya. Karena itu hingga kini tetap misterius. Dikisahkan Manggir bertapa sampai ratusan tahun lamanya, sampai dimimpikan dia mendapat mengirimkan rohnya untuk sesekali menggauli istrinya. Sehingga suatu ketika Ratu Perangin-Angin mengandung seorang anak. Jika suamiku menguasai gunung dan daratan, sedangkan aku penguasa laut selatan, semoga anakku berkuasa atas keduanya. Doa Ratu pada suatu hari sambil mengelus-ngelus perutnya yang sedang hamil besar. Ketika lahir, ternyata anak yang dikandung Ratu bentuk fisiknya bak ular naga. Tak hanya itu, perkembangan tubuh si anak juga begitu cepat, sehingga dalam waktu yang relatif singkat telah menjelma menjadi seekor naga raksasa yang sangat ganas. Sesuai dengan keadaannya, si anak diberi nama Nogososro. Dikisahkan apabila Nogososro berjalan atau merayap, maka langkahnya menggetarkan permukaan bumi dan mengakibatkan banyak gunung terancam meletus. Sampailah pada suatu hari Nogososro bertanya kepada ibunya, "Hai ibuku, tunjukkan di mana gerangan ayahku berada. Mengapa aku tidak seperti manusia biasa, sehingga tak seorang pun makhluk yang mau bergaul denganku? Aku akan mencari ayah dan meminta padanya agar tubuhku dirubah menjadi seperti manusia biasa." Ratu Perangin-Angin tak dapat menjawab karena dia sendiri merasa bahwa hal itu di luar kehendak dirinya. Dia sendiri tak dapat menjelaskan di mana keberadaan ayah dari anaknya, sebab dia tak tahu di gunung mana suaminya bertapa. Karena jawaban sang ibu, akhirnya Nogososro dengan membawa perasaan yang sangat pilu pergi mencari ayahnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan ayahnya yang dicarinya di sebuah gunung berapi di tepi pantai. Melihat sosok anaknya, Manggir terkejut bukan kepalang. Namun dengan bersamaan dengan itu, tiba-tiba kini terbuka olehnya tentang siapa Ratu Perangin-Angin sebenarnya.
Wanita berparas jelita itu ternyata jelmaan dari patung Al-Ata. Manggir baru menyadari bahwa telah mengambil langkah keliru, mencampurkan yang gaib dengan yang kasar, dan yang putih dengan yang hitam. Dan yang terjadi kini adalah suatu ancaman baru bagi seluruh penduduk Pulau Jawa di masa mendatang. Ya, Nogososro adalah sumber dari ancaman itu. Karena merasa sangat malu, Manggir enggan mengakui Nogososro sebagai anaknya. Namun dia tidak secara terang-terangan menyatakan hal itu, melainkan dengan sebuah taktik. Disuruhnya Nogososro melilitkan tubuhnya ke sekeliling gunung tempatnya bertapa dengan pesan, apabila ekornya bisa menyentuh kepalanya, maka dia akan diakui sebagai anaknya. Kenyataannya, kepala dan ekor Nogososro tidak bisa saling menyentuh meskipun sebagian tubuhnya telah masuk ke dalam gunung karena kuatnya dia melilit. Sambil menitikkan air mata, Nogososro lalu menjulurkan lidahnya agar dapat mencapai ekor. Usahanya itu berhasil, tetapi Manggir tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia menganggap bahwa Nogososro telah berbuat curang. Manggir mencabut kerisnya, kemudian membabat lidah anaknya. Apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Lidah Nogososro yang terputus mengeluarkan api seperti petir yang sangat dahsyat. Seketika Pulau Jawa bergoncang dengan hebatnya akibat bagian timur Pulau Jawa terputus-putus menjadi pulau-pulau kecil, dan Pulau Jawa yang tadinya berbentuk mirip seekor ular naga kini berubah menjadi seperti harimau. Seiring dengan itu, Nogososro yang sangat terkejut dengan tindakan ayahnya yang telah memutus lidahnya serta merta mencengkram lereng gunung sekuat-kuatnya sambil menahan amarah dan rasa sakit. Akibatnya, gunung yang tempat Manggir melakukan Tapobroto meletus dengan teramat dahsyat. Begitu dahsyatnya letusan gunung tersebut sehingga seluruh puncak gunung serta dasarnya terlempar ke laut selatan, dan lubang bekasnya kemudian terisi air laut, membentuk sebuah teluk dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Teluk itu yang kemudian dikenal dengan nama Teluk Pelabuhan Ratu. Sementara itu Manggir dan Nogososro keduanya sempat terpental ke angkasa. Namun karena kesaktian mereka, tak ada yang mengalami cedera apapun. Meskipun demikian, karena mereka lebur bersama lahar dan batu, kini tubuh ayah dan anak itu berubah wujud secara total. Manggir menjelma menjadi patung batu yang terkadang berpindah tempat dari satu gunung ke gunung yang lain. Sementara itu Nogososro yang tubuhnya sangat besar dan panjang menjadi naga batu yang terbentang hingga saat ini. Demikian pula tangannya yang menceng keram gunung berapi tempat Manggir bertapa sampai sekarang masih bisa dilihat. Konon lidahnya yang putus tersebut turun bersama petir Liwe Muser, tempat pertemuan 5 buah sungai. Akibatnya di tempat itu menjelma lubuk yang di dalamnya menjadi 5 batang bambu lebih. Sementara tanah di sekitar sungai Reka-Reka berbentuk 5 buah goa. Di tempat itulah lidah Nogososro berubah menjadi sebilah keris berbentuk lidah, terbuat dari logam yang tidak kenal oleh siapapun. Keris yang disebut keris Nogososro, dan keris itulah yang kini terus diburu oleh banyak orang. Bung Karno adalah tokoh yang disebut-sebut pernah memiliki keris Nogososro. Demikian pula halnya dengan Soeharto. Konon mereka yang dapat memiliki keris sakti setelah melakukan suatu ritual yang sangat berat. Itulah tadi sepenggal cerita tentang asal-usul keris tersakti di Pulau Jawa, yaitu keris Nogososro. Semoga kita dapat selalu mengambil sisi baiknya.
Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Di sini, jika kalian suka tentang konten video, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika kalian tidak suka tentang konten video ini, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih buat kalian semua. Selaku pembuat konten video ini, pamit untuk undur diri.